Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membentuk a girl menjadi a woman. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak Paul, kalau kita dikaruniai anak ataupun anak-anak yang wanita, anak perempuan ya, tentunya kita mengharapkan bahwa anak-anak ini akan tumbuh besar menjadi dewasa, menjadi ibu yang baik gitu. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak punya bekal gitu Pak Paul sebagai orang tua. Bagaimana seharusnya yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak perempuan kita? Ini bagaimana Pak Paul? Itu betul sekali Pak Gunawan. Kita ini kadang-kadang beranggapan bahwa dengan kita menjadi orang tua ya, laki-laki dan perempuan, maka otomatis anak-anak kita tuh akan menjadi orang dewasa ya, seorang pria dewasa dan seorang wanita dewasa yang mengerti ya tanggung jawabnya dan apa yang harus dilakukannya sebagai seorang pria dewasa dan wanita dewasa. Saya kira ya sebagai orang tua kita mesti berbuat lebih dari sekadar ya berada di rumah dan menjadi diri kita. Ya, kita perlu melakukan langkah-langkah konkret ya untuk menolong mempersiapkan anak-anak kita menjadi baik itu pria dewasa maupun wanita dewasa. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melihat hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai orang tua untuk dapat menolong anak perempuan kita menjadi seorang wanita dewasa. Yang pertama yang saya harus ingatkan kepada para pendengar kita adalah peran wanita itu kontekstual. Artinya sesuai dengan norma dan budaya di mana kita tinggal. Artinya apa? Nah, kita ini harus menyeimbangkan antara memberikan kebebasan kepada anak kita untuk otentik ya, menjadi dirinya sendiri, tapi juga menolong anak kita melihat bahwa sebagai wanita dia pun dituntut untuk bertutur kata, untuk berbusana, bertingkah laku tertentu sesuai dengan harapan budaya dan norma di sekitarnya. Nah, keseimbangan ini perlu ya. Jadi jangan sampai anak kita itu tuh menjadi seseorang yang terlalu lain dari norma dan tuntutan masyarakat di sekitar kita. Kalau itu yang terjadi, saya kira dia yang akan menderita nanti. Ya, seyogianya lah dia juga mencoba memenuhi tuntutan di sekitarnya. Tapi sekaligus kita juga berusaha keras memberi dia tempat menjadi dirinya sendiri. Contoh yang sangat sederhana, misalkan dia lebih senang berpakaian seperti laki-laki, misalkan bercelana panjang, jarang sekali mau memakai rok. Nah, kita bisa ajarkan dalam kehidupan sehari-hari, silakan kau memakai celana panjang. Namun, kalau kita menghadiri suatu peristiwa yang agak formal, ya, tolong pakai baju sehingga kamu tampak lebih feminin dan ini yang memang diharapkan oleh masyarakat. Tapi dalam kesempatan lain silakan engkau memakai celana panjang lagi. Nah, jadi kita memberi dia ruang menjadi dirinya yang memang ingin kebebasan itu, sekaligus juga menolong dia diterima oleh lingkungannya. Karena kalau tak diterima, nanti dia pun yang akan susah. Tapi ngomong-ngomong soal konteks ini pun sekarang kan dunia ini sepertinya memang semakin kecil, Pak Paul ya. Jadi mau kita katakan di Indonesia, tapi yang ditonton tayangan Amerika gitu, sehingga membuat anak-anak jadi kadang-kadang mengalami kebingungan juga nih untuk konteks ini. Ini poin yang benar, baik-baik sekali ya. Karena memang globalisasi itu tuh membawa budaya akhirnya melebur menjadi satu budaya besar. Jadi saya kira betul, ada kalanya anak-anak perempuan kita itu mengalami kebingungan ya. Yang mana tuh yang harus saya ikuti ya, budaya yang saya nonton dan saya lihat. Dan juga mungkin itu budaya yang dilakukan oleh lingkungan dekatnya ya, teman-teman sepergaulannya. Tapi di luar lingkaran itu, nah mereka mempunyai budaya yang berbeda ya. Nah, si anak memang ya harus diajar untuk bisa peka ya, melihat di manakah dia berada. Dan mencoba untuk menyesuaikan diri dengan di mana dia berada itu. Di dalam lingkungan dekatnya di mana hal-hal seperti misalkan berpakaian celana panjang dan sebagainya diterima dengan baik ya tidak apa-apa.
Namun di lingkaran yang lebih besar di mana hal itu tidak terlalu diterima, ya kita bisa ajak dia untuk coba memenuhi tuntutan lingkaran yang lebih besar itu. Nah, dalam hal ini mungkin Ibu Esther punya pengalaman tersendiri semasa kecil sampai sekarang gitu. Kebetulan saya dibesarkan belum dengan TV yang sebanyak sekarang ini ya. Tapi paling tidak memang ada juga sih ya tekanan-tekanan dari harapan ingin sama dengan teman-teman, sama apa yang diharapkan oleh orang tua dan keluarga besar. Memang itu juga dialami pada masa-masa remaja. Iya. Tapi dalam hal misalnya berbusana dan sebagainya, apa Ibu Esther diarahkan untuk memakai busana tertentu atau diberi kebebasan gitu? Iya, orang tua saya termasuk yang tidak terlalu menuntut dan kebetulan saya juga mungkin tidak ada di dalam lingkungan yang terlalu memberontak sehingga harus bagaimana. Jadi seingat saya pada masa-masa remaja saya memasuki dunia wanita tidak sampai mengalami pergolakan yang terlalu sulit juga sih Pak Gunawan ya. Iya. Mungkin tapi saya rasa anak-anak remaja yang saat ini akan menghadapi situasi yang jauh berbeda dari yang saya alami dulu. Ya, saya memang pernah punya teman gitu, yang dia wanita sebenarnya, tetapi karena orang tuanya menginginkan anak laki-laki, lalu anaknya ini dipakai menggunakan busana laki-laki terus, potongannya pun dipotong pendek itu. Nah, ini pengaruhnya bagaimana, Pak? Si anak akhirnya ya dikondisikan untuk menjadi bukan dirinya ya, Pak Gunawan. Dan dia itu tuh akhirnya menangkap pesan dari orang tuanya bahwa dirinya itu sebagai wanita bukanlah diri yang diinginkan mereka. Jadi dia harus menjadi pria dan inilah diri yang diinginkan oleh orang tuanya. Sudah tentu kondisi ini nih tidak sehat bagi pertumbuhan jiwa si anak. Karena dia adalah wanita dan bertubuh wanita. Tapi karena tuntutan orang tuanya, dia harus selalu bersikap lebih maskulin. Nah, akhirnya ya terjadilah kesenjangan antara diri apa adanya dan diri yang diharapkan oleh orang tua. Sehingga ya tidak adanya kesatuan ya, kesinkronan antara diri yang di luar dan diri yang di dalam. Belum lagi nanti gara-gara dia akhirnya terlalu maskulin, nanti di luaran dia bisa mengundang tanggapan negatif dari orang lain. Padahalnya awalnya bukannya kehendak dia menjadi seperti ini. Tapi akhirnya dia yang menderita karena dia harus menuai tanggapan negatif dari orang lain tentang dia yang terlalu kelaki-lakian. Kadang-kala ini juga terjadi Pak Gunawan, yaitu ada ibu yang tidak terlalu nyaman dengan peran wanitanya. Sehingga mengharapkan anaknya itu menjadi laki-laki. Kenapa? Sebab waktu ya si ibu masih muda atau dalam bahkan pernikahannya sekarang ini, dia melihat baik itu orang lain, sesamanya wanita, maupun dirinya, menjadi korban dari perlakuan pria atau dari masyarakat. Hanya gara-gara mereka wanita dan dianggap lemah. Jadi, si ibu itu tuh seakan-akan memberontak menerima kodratnya sebagai wanita. Dan akhirnya, pemberontakan ini nih tertangkap oleh si anak yang wanita. Bahwa mama tidak suka menjadi wanita. Dalam komentarnya, ucapannya kepada si anak, muncul itu tuh ketidaksenangan si mama terhadap perannya atau kodratnya sebagai wanita. Nah, kalau ini yang terus ditangkap oleh si anak akhirnya juga memang akan ya menyerap pemberontakan yang sama itu. Si anak pun akhirnya akan memberontak menjadi seorang wanita dan mencoba untuk selalu menutupi dirinya sebagai wanita. Dan bersikap keras sekali supaya tidak dianggap lemah oleh orang lain. Nah, kebetulan si ibu senang dengan tingkah laku anaknya ini. Nah, jadi akhirnya ya si anak bukannya digiring menjadi seorang wanita yang memang seharusnya seperti dirinya itu, tapi dia akhirnya digiring menjadi seseorang yang bukan dirinya, yaitu menjadi seperti seorang pria yang kuat, yang keras, yang tak dapat dirugikan oleh orang lain, terutama oleh pria. Kadang-kadang saya amati tidak harus dalam bentuk terkatakan juga ya harapan itu Pak Paul ya. Mungkin misalnya dengan perlakuan mama yang
sangat memuja-muja anak lelakinya karena kemandiriannya, mau tidak mau memberi pesan-pesan kepada anak perempuan itu. Betul Bu Esther, jadi banyak ya isyarat-isyarat yang ditangkap oleh anak, dan kadang-kadang kita orang tua itu tuh kurang begitu peka ya, mengeluarkan kata-kata atau lontaran-lontaran yang akhirnya tuh ya merendahkan kodrat wanita gitu dan meninggikan kodrat pria. Maka kita mesti berhati-hati ya dengan apa yang kita katakan, karena itulah yang nanti akan ditangkap oleh anak wanita kita. Ya, seringkali juga ibu itu kadang-kadang Pak Paul menyampaikan harapan-harapan yang anaknya harus seperti dia gitu. Padahal ini kan dua pribadi yang berbeda gitu Pak Paul ya. Bukan hanya dua pribadi yang berbeda, tapi juga dua latar belakang budaya yang berbeda pula ya. Misalkan akan ada atau mungkin ada ibu-ibu yang masih berkata kepada anaknya, kamu tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Sudah, yang penting kamu itu belajar menjadi seorang mama, menjadi seorang istri di rumah, belajar sajalah di dapur dan sebagainya. Sedangkan si anak memang mempunyai aspirasi ingin meneruskan kuliah dan sebagainya. Nah, ibu ini nih perlu peka ya, melihat anak, sebagai pribadi yang berbeda dari dirinya. Dan izinkanlah si anak menjadi dirinya, meraih cita-citanya. Jangan kita mengkotakkan si anak sehingga menjadi seperti kita. Peran kita sebagai wanita bisa saja peran yang memang kita sangat-sangat sambut ya, kita terima, senang menjadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Tapi anak kita mungkin belum siap melakukan itu pada usia-usia yang lebih muda. Dia masih ingin bersekolah dan masih ingin bersumbangsi di dalam masyarakat. Nah, sebagai orang tua ya kita mesti izinkan hal itu terjadi. Kadang-kadang mungkin juga harapannya lebih kepada peran kewanitaannya itu sendiri juga Pak Paul, tidak harus dalam arti pendidikan. Misalnya banyak orang tua yang ibu-ibu yang mengatakan kepada anak-anak perempuannya yang sudah memasuki masa pra-remaja atau remaja, yang sudah mendapatkan haid pertama misalnya, sekarang kamu sudah menjadi seorang wanita, lalu dengan segala pesan-pesan seolah-olah nggak boleh main, nggak boleh. Jadi dengan beban-beban tertentu sehingga kadang-kadang buat anak-anak perempuan jadi dia nggak suka itu justru karena dia masih ingin bermain-main seperti anak-anak pada umumnya. Ini poin yang baik Bu Esther. Kita ini kadang-kadang nih tampak disadari ya, memberikan beban yang terlalu berat kepada anak perempuan. Sehingga beban-beban itu tuh menjadi rantai ya, yang mengikat kebebasan anak-anak perempuan kita menjadi seorang manusia ya. Jadi kita itu kadang-kadang tuh tidak mengizinkan anak perempuan kita menjadi manusia yang bebas, yang merdeka, yang bisa main dan sebagainya. Gara-gara dia itu wanita, seolah-olah tuh dia harus dirantai ya, lebih terbatasi dibandingkan seorang pria. Nah, saya kira dalam banyak hal, terutama pada masa kanak-kanak, anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki memang sebaiknya lah diberikan kebebasan yang sama agar mereka bisa berkembang ya. Ya, agar anak perempuan ini menemukan jati dirinya gitu Pak Boleh. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Ada beberapa hal Pak Gunawan. Terutama ini nih ya, ada kecenderungan orang tua membebankan anak perempuan dengan tanggung jawab yang kadang melebihi takaran usianya. Nah, ini mesti dicermati sebab ini merupakan pangkal rasa bersalah yang tidak pada tempatnya. Banyak anak wanita bertumbuh kembang membawa rasa bersalah yang berlebihan. Karena apa? Dia terlalu dituntut untuk bertanggung jawab atas adiknya lah, kakaknya lah, atau ayahnya lah, atau apalah. Semua tanggung jawab si anak perempuan itu. Sehingga akhirnya membawa rasa bersalah yang terlalu besar. Kalau ada apa-apa dalam rumahnya atau adiknya, seolah-olah dialah yang bersalah. Nanti setelah dia dewasa, itu dia bawa ke dalam relasinya dengan orang lain pula. Kalau ada yang tidak benar dengan orang lain, apalagi yang dekat dengan dia, wah ini pasti salah dia. Nah, saya kira orang tua mesti berhati-hati. Sebab kalau tidak, kita akan menanamkan pohon rasa bersalah dalam diri anak perempuan kita. Nah, yang berikutnya adalah yang penting juga Pak Gunawan, yaitu kita orang tua harus menolong anak perempuan menerima tubuhnya. Ini topik yang sangat sensitif untuk anak perempuan dewasa ini. Ya, apalagi kita melihat tayangan-tayangan media massa ya, perempuan itu seharusnya berukuran pinggang seberapa besar lah dan sebagainya.
Nah, waduh, anak perempuan yang tidak memiliki figur seperti itu tuh merana luar biasa. Merana luar biasa. Ini beban yang tak harus dipikul oleh anak laki-laki. Anak laki-laki ya biasa-biasa saja, tubuhnya itu tuh besar kecil seperti apa ya. Palingan kalau terlalu kecil, nah itu dia jadi bahan ejekan. Tapi kalau anak perempuan mesti benar-benar sempurna ya. Sedikit kelebihan, masalah. Sedikit kekurusan, masalah. Nah, orang tua perlu tuh menolong anak wanita untuk dapat menerima tubuhnya. Sebab ini menjadi bagian dari pengembangan konsep dirinya yang sehat. Kalau dari awal dia sudah melihat tubuhnya tidak beres, tidak sempurna, dan ada yang nggak bener, apalagi orang tuanya itu kadang-kadang tidak sensitif ya, mengatai anaknya rakus lah, gemuk lah, gembrot lah, nanti siapa yang mau sama kamu, nanti kamu nggak laku lah, dan sebagainya. Akhirnya si anak sangat tertekan sekali. Ya, jadi orang tua mesti hati-hati dengan apa yang dikatakannya kepada anak perempuan tentang tubuhnya. Mungkin itu juga sebagai pelampiasan karena si mama dulu nggak bisa punya tubuh langsing kali Pak Paulus. Bisa jadi juga, atau sekarang pun tidak bisa punya tubuh langsing. Tapi ya, lepas dari itu saya juga mengerti orang tua kadang-kadang juga ya menerima tekanan gitu ya. Karena melihat teman-temannya punya anak-anak, waduh bisa langsing-langsing mengikuti program diet dan sebagainya. Sehingga anak kita pun harus menjalani itu semua. Tapi saya takut kalau kita berlebihan ya menanamkan nilai-nilai itu kepada anak, akhirnya anak-anak kita tuh dari kecil akhirnya bermusuhan dengan tubuhnya, melihat tubuhnya itu tuh sesuatu yang tidak baik, yang mengganggu di hidupnya, yang harus dikendalikan. Jadi akhirnya ya terlibatlah si anak di dalam perkembangan diri yang tidak sehat. Tapi memang kadang-kadang ada anak perempuan itu juga yang acuh aja terhadap dirinya gitu Pak Pol. Ya udah makan seenaknya, lalu ndak merawat rambutnya dan sebagainya. Nah, ini kan peran orang tua juga untuk mengingatkan supaya ya dia lebih perhatian ya, makin besar dan sebagainya gitu. Betul sekali ya. Jadi memang di pihak lain kita juga mesti menanamkan apa tuh namanya artinya hidup sehat ya. Hidup sehat artinya kan makan juga seperlunya, jangan berlebihan. Menjaga ya kebersihan tubuh kita, rambut kita harus di shampoo ya secara teratur dan sebagainya. Itu hal-hal yang memang orang tua terutama mama ya harus terlibat di dalam pemberitahuan ini kepada anak perempuannya. Sehingga anak perempuan ini juga mengerti ya bagaimana menjadi seorang wanita, ya, menjaga kerapihannya, menjaga kebersihannya dan kesegarannya. Nah, itu yang perlu juga ditanamkan oleh mama kepada anak perempuannya. Mengingat dengan bertambahnya usia anak perempuan ini kan ketertarikan terhadap lawan jenis ini juga mulai muncul Pak Pol ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk orang tua dalam hal ini? Saya kira sebagai orang tua ya, terutama ya mama di sini ya, harus mengajarkan anak perempuan bagaimana bersikap terhadap pria, Bu Esther. Ya, misalkan mama sering-seringlah berkata ya kepada anaknya yang wanita, ya jangan biarkan teman-teman priamu itu tuh memegang-megang tubuhmu. Ya. Jangan biarkan mula-mula ya membiarkan anak laki-laki memegang-megang tanganmu dan nanti lama-lama memegang anggota tubuhmu yang lain. Boleh bergaul, boleh tertawa dan sebagainya, tapi jangan membiarkan teman laki-lakimu memegang-megang tubuhmu, ya. Atau anak diberitahukan, jangan membiarkan dirimu dimanfaatkan oleh sesamamu, ya. Misalkan dimanfaatkan apa? Karena dia orangnya lumayan cantik, mempunyai tubuh yang bagus, jangan terlalu kamu itu tuh gampang dipedaya oleh pria, dipuji-puji bahwa kamu cantik dan sebagainya, terus kamu dengan mudah memberikan dirimu kepada pria. Nah, itu tuh hal-hal yang kamu harus jaga ya, bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus, kamu tidak boleh mengotorinya dengan sembarangan. Nah, hal-hal itu tuh harus sering-sering ditanamkan oleh orang tua kepada anak perempuannya. Yang lainnya lagi adalah orang tua juga mesti memberikan pendidikan kepada anak wanita tentang kriteria memilih teman serta pasangan hidupnya kelak. Ya, pria yang baik seperti apa, pria yang tidak baik seperti apa, pria yang maunya hanya menikmati tubuhmu, jangan. Ya, berarti dia hanya memikirkan satu hal saja, yaitu kepuasannya. Dia tidak memikirkan dirimu, apa yang baik dan apa yang engkau sebenarnya inginkan. Nah, itu tuh adalah hal-hal yang kita mesti ajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita dari masih remaja sudah tahu bagaimana bersikap terhadap pria.
Kadang-kadang kita mungkin melihat ada anak perempuan yang sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap kepada anak pria. Dipegang aja, dipegang apapun juga mau. Diperlakukan seperti apapun juga hayo aja. Nah ini nih akhirnya nih berdampak buruk. Sebab di mata pria si anak perempuan itu justru akan dilecehkan. Tidak berharga dan bahkan menjadi bahan obrolan di antara teman-teman pria. Bahwa si wanita ini murahan, gampang diapa-apakan. Si wanita mungkin berpikir, wah saya ini populer. Dia senang banyak orang yang mau sama dia dan mau memegang-megang dia. Nah, kadang-kala itu terjadi. Kenapa terjadi? Mungkin sekali karena orang tua tak pernah memberikan masukan dan wejangan ini kepada anak. Nah, perlulah orang tua memberikan ya masukan-masukan ini kepada anak perempuannya. Mungkin sekaligus keteladanan dari orang tua juga, Pak Paul ya, bagaimana ayah dan ibu juga berelasi, bagaimana ayahnya menghormati wanita lain di luar keluarga, begitu itu kan juga menjadi contoh buat anaknya. Betul sekali. Apa yang dilihat di rumah itu menjadi suatu pelajaran ya yang ditangkap oleh si anak. Dan juga tadi Ibu Esther memunculkan tentang pria atau ayahnya. Saya kira sebagai seorang ayah, dia juga dapat ya memberikan masukan kepada anak perempuannya bahwa kami ini anak-anak pria perlu dibatasi. Kalau tak dibatasi, kami anak-anak pria ini cenderung memang mau lebih dan lebih di dalam berhubungan secara fisik dengan pacar. Jadi, kamu jangan sungkan-sungkan untuk menolak ya, untuk melarang teman-teman priamu itu tuh melangkah terlalu jauh secara fisik ya dalam berelasi denganmu. Jadi papa sering-sering juga cerita itu tuh tentang kepriaan sehingga si anak perempuan lebih mengerti bagaimana tuh caranya pria itu berpikir, bereaksi, terangsang, melihat dan sebagainya. Dan dia jadi tahu bagaimana ya menjaga batas-batas relasi dengan teman prianya. Ya, nah, bagaimana Pak Paul kita mempersiapkan anak perempuan ini untuk nanti suatu saat kelak kalau dia menikah gitu Pak Paul ya. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia harus melayani suaminya, itu apakah perlu disampaikan itu? Saya kira perlu Pak Gunawan. Sebagai orang tua kita mulai mengajarkan anak-anak perempuan kita tentang peranan mereka nanti ya dalam rumah tangga. Nah, memang firman Tuhan jelas berkata di kitab Kejadian bahwa Tuhan menciptakan wanita untuk menjadi penolong yang sepadan bagi pria dan dalam hal ini suaminya, yakni Adam. Jadi salah satu peran wanita atau mungkin ya peran wanita yang terutama dalam keluarga adalah nanti sebagai penolong bagi suami ya dalam segala kehidupan ya dalam segala lini kehidupannya. Peran penolong ini nih artinya apa nih? Berusaha ya untuk tidak misalkan memerintah, menyuruh, mendominasi suaminya, tapi menolong dalam pengertian melihat apa tuh yang bisa dia tambahkan. Sehingga suami akhirnya melihat, oh ini nih bantuan dari istrinya. Tanpa dia merasa dia itu tuh digurui, diperintah, disuruh-suruh oleh istrinya. Nah, peranan penolong saya kira adalah peranan yang perlu ya kita tekankan kepada anak-anak perempuan kita. Dan selanjutnya apa Pak Paul? Selanjutnya adalah kita juga mesti menyadari bahwa sebetulnya tuh peranan wanita itu tuh tidaklah sekaku yang kita lihat sekarang ini nih ya. Kadang-kala kita mempunyai anggapan perempuan itu seharusnya ya hanya di rumah lah, tidak boleh berbuat apa-apalah, tidak boleh menjadi pemimpin lah dan sebagainya. Saya kira tidak demikian ya. Maria ibu Tuhan Yesus jauh lebih sering disebut dibandingkan Yusuf, ayah Tuhan Yesus. Contoh lain lagi, Priscilla selalu disebut di depan nama suaminya Aquila di dalam perjanjian baru. Deborah bahkan memimpin Bani Israel sebagai seorang hakim. Ternyata Tuhan fleksibel ya. Di luar relasi suami istri, wanita bebas menjadi orang sesuai dengan panggilan Tuhan. Di dalam relasi suami istri, memang Tuhan meminta wanita untuk tunduk ya dan menjadi penolong bagi suaminya. Tapi di luar itu wanita memang bebas menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kalau begitu Pak Paul, ada orang tua tertentu itu yang sangat menekankan bahwa anak perempuannya ini harus menikah gitu Pak Paul. Padahal kan belum tentu. Tapi anak ini tidak pernah dipersiapkan bahwa bagaimana nanti kalau suatu saat dia tidak menikah gitu Pak Paul.
Saya kira kalau memang itulah keinginan si anak, tidak ingin menikah atau apa, ya si orang tua memang ya seyogianya perlu mencari tahu dulu apa tuh penyebabnya si anak berkeinginan seperti itu. Kalau memang keinginannya sangat jelas sekali untuk suatu tujuan yang luhur, misalkan ada anak perempuan yang berkata, saya mau melayani Tuhan secara penuh waktu, saya tidak mau akhirnya harus terbagi dalam konsentrasi saya, dalam melayani Tuhan. Nah, orang tua saya kira ya seyogianya berkata, silakan. Kalau itu memang yang Tuhan kehendaki dan panggilan Tuhan bagimu, silakan. Dan kita mungkin bisa mengajaknya berbicara lebih banyak lagi tentang apa-apa tuh kebutuhan yang harus dipikirkannya. Apa tuh kira-kira tuh konsekuensinya tuh kalau dia hidup sebagai seorang wanita single dan sebagainya. Tapi orang tua tetap mengatakan kepada anak wanitanya bahwa ini adalah pilihan yang baik. Kalau memang ini panggilan Tuhan untukmu. Jangan sampai kita itu menambahkan label-label yang tidak perlu kepada anak perempuan kita. Nanti orang pikir kamu perawan tua lah, tidak laku lah, dan sebagainya. Nah, itu makin membuat ya anaknya melihat diri negatif gara-gara dia seorang wanita single. Sedangkan tidak seharusnya lah si anak melihat dirinya negatif seperti itu. Kalau kembali ke pernikahan tadi, bagaimana sebagai orang tua bisa mempersiapkan anak untuk nanti menjadi seorang ibu juga, begitu Pak? Nah, ini poin yang penting Bu Esther, sebab memang ya sebagian besar wanita akhirnya menikah dan menjadi ibu ya. Saya kira salah satu tugas kita sebagai orang tua adalah mengajar anak untuk mengasuh ya. Sifat mengasuh ini sesuatu yang sebaiknya memang ditekankan oleh orang tua. Sehingga anak perempuan kita tuh belajar mempunyai kesempatan mengasuh, misalkan mengasuh adiknya dan sebagainya, untuk bisa menolong adiknya atau saudaranya dan sebagainya. Nah, tindakan-tindakan menolong, ya, memberi, merawat dan sebagainya dalam dosis yang tepat ya, jangan berlebihan, sebaiknya memang disodorkan kepada anak perempuan. Sehingga nanti dorongan mengasuh itu tuh menjadi dorongan yang ada di dalam dirinya. Karena tetap saya harus berkata, wanita seringkali diharapkan menjadi pengasuh. Apalagi kalau dia nanti menjadi seorang ibu. Kalau sampai dia sudah menikah dan menjadi seorang ibu, tidak kepengen ya menjaga anak, merawat anak, anaknya itu tuh selalu diserahkan kepada susternya untuk dirawat, tidak mau menggendongnya dan sebagainya. Saya kira itu menjadi sesuatu yang tidak sehat ya. Sebab anak memerlukan kedekatan ibu ya, rawatan ibu, kasih sayang ibu, belayan ibu. Jangan sampai si ibu sama sekali tidak mempunyai keinginan melakukan itu. Ya. Pak Paul mungkin mau menyampaikan firman Tuhan yang sejalan dengan perbincangan kita ini, Pak Paul. Kita telah membicarakan tentang anak wanita dan bagaimana mendidiknya, membesarkannya sehingga dia menjadi seorang perempuan dewasa atau seorang wanita dewasa. Yang saya ingin tekankan adalah bahwa seorang perempuan adalah ciptaan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Termasuk di dalamnya ciptaan Tuhan yang bernama wanita ini. Jangan sampai seorang wanita melihat dia adalah ciptaan nomor 2. Ciptaan yang tidak sebaik pria atau apa. Jangan. Dia ciptaan Tuhan dan semua ciptaan Tuhan dikatakan di sini adalah amat baik. Ya, terima kasih Pak Paul juga Ibu Esther. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membentuk a girl menjadi a woman. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.